Sobat Humas, selamat datang di program Tanya Papol episode ketiga, di mana pada episode hari ini kami akan banyak membahas mengenai kegiatan unjuk rasa yang belakangan ini banyak terjadi di beberapa wilayah di Surabaya. Senang sekali pada episode kali ini saya bisa bertemu dan berbincang bersama Bapak Bribka Ismadianto. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak siapa namanya? Mbak Listia Ayu. Mbak Listia Ayu. Baik, semoga teman-teman dan masyarakat di rumah yang menyaksikan program Tanya Papol episode ketiga ini tetap sehat selalu. Mungkin langsung lanjut saja Bapak ya ke pertanyaan pertama. Kalau kita di sini membahas perihal unjuk rasa Bapak, nah apakah unjuk rasa tersendiri ini ada aturan atau prosedur-prosedur di dalamnya, misal terkait izin keramaian, lalu apakah maksimalnya itu jam berapa, ada jamnya sendiri atau bagaimana Bapak, seperti itu? Ya, jadi terima kasih ya Mbak Listia Ayu. Mbak Listia Ayu. Jadi di sini saya mewakili Ibu Kasih-Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Santi Nainggolan, untuk menjawab pertanyaan tentang konten Tanya Pak Pol ini. Kalau misalkan terkait dengan unjuk rasa sendiri itu diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ya, terkait dengan kemerdekaan menyampaikan aspirasi di muka umum. Jadi setiap warga itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, tapi harus tetap memperhatikan prosedur yang ada di undang-undang tersebut, Mbak. Mulai dari perizinannya. Jadi warga sebelum melakukan aksi penyampaian pendapat tersebut, minimal itu 3 hari sebelum pelaksanaan atau hari H itu mengajukan surat izin ke kepolisian. Nanti setelah surat izin turun, maka kepolisian akan menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut agar berjalan dengan aman, tertib ya. Karena di situ nanti disertakan siapa penanggung jawabnya, kemudian berapa jumlah orang yang melakukan aksinya nanti, kemudian tempatnya di mana, waktunya kapan dan sebagainya. Jadi waktunya itu maksimal jam 6 sore. Itu sudah harus selesai. Kalau tidak ya terpaksa kepolisian akan membubarkan secara paksa. Lalu kalau kita melihat dari adanya kegiatan unjuk rasa itu terkadang tidak terlepas dari para pelaku anarkisme atau terkadang provokator-provokator yang niatnya itu mengacaukan kegiatan unjuk rasa. Nah, pada waktu itu atau pada kejadian itu, apa yang pada saat itu juga dilakukan Bapak oleh pihak kepolisian agar harapannya kegiatan unjuk rasa ini bisa berjalan lebih kondusif seperti itu? Kepolisian sendiri juga memiliki prosedur ya terkait dengan penanganan aksi ini. Ada Perkap nomor 16 tahun 2006 yang di situ mengatur tentang pengendalian massa. Jadi di situ ada situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah. Yang di situ nanti sesuai eskalasi ada tahapan-tahapannya Mbak dalam menangani aksi unjuk rasa. Bila situasi hijau itu masih tertib. Jadi kepolisian cukup hadir di situ, preemptif ya, melakukan imbauan-imbauan agar unjuk rasa tetap berjalan dengan tertib dan aman. Tapi kalau situasi kuning, nah itu sudah mulai ada aksi-aksi seperti pelemparan ke arah petugas dan lain sebagainya. Maka di situ kepolisian akan melakukan lapis ganti. Yang di depan itu yang menggunakan tameng dan tongkat serta helm. Ya, karena situasinya dinilai sudah tidak kondusif ya. Maka kepolisian melakukan pencegahan dengan melibatkan dalmas lanjut namanya, yang bawa tameng, tongkat, dan juga helm. Tentu akan dilakukan terus upaya-upaya untuk imbauan agar tetap kondusif dan tidak lagi anarkis. Namun bila masih anarkis dan menjurus dengan aksi-aksi yang membahayakan petugas, itu sudah situasi merah. Maka akan dilakukan lintas ganti. Jadi ada personil dari PHH Brimob, pasukan huru hara Brimob, yang akan ada di depan untuk melakukan pendorongan massa yang anarkis agar segera membubarkan diri. Dan terkait dengan aksi-aksi yang menjurus ke tindakan anarkis, kepolisian juga ada Perkap nomor 1
tahun 2009 ya, terkait dengan tahapan penggunaan kekuatan kepolisian, mulai dari kehadiran kepolisian, kemudian perintah lisan, ada tangan kosong lunak, ada tangan kosong keras, kemudian menggunakan alat-alat seperti tongkat, kemudian seperti gas air mata, water cannon, dan lain sebagainya, hingga pada level yang lebih tinggi yakni menggunakan senjata api. Namun pada kegiatan unjuk rasa sendiri itu tidak diperbolehkan menggunakan senjata api. Maksimal itu sudah gas air mata. Gas air mata. Itu sih, Mbak. Lalu untuk pelaku anarkismenya sendiri, Pak, ketika itu berhasil diamankan, apa hukuman yang diberlakukan kepada mereka? Ataukah ada prosedur tersendiri seperti itu? Kalau misalkan sudah rusuh, tentu kepolisian akan melakukan penangkapan. Jadi kalau misalkan kepolisian itu preemptif, sudah nggak bisa, kemudian ada preventif juga nggak bisa, maka tindakan yang terakhir adalah represif. Represif dilakukan penangkapan terhadap para provokator, para perusak, apalagi yang bisa mengancam petugas ya, seperti melempar bom molotov, melakukan pembakaran, vandalisme, dan sebagainya, maka akan dilakukan penangkapan ya. Kalau misalkan pelaku itu sudah ditangkap berdasarkan bukti-bukti video, saksi-saksi, maka dikenakan hukum sesuai dengan yang dia lakukan. Contohnya penjarahan, pengrusakan, kemudian melawan petugas dan sebagainya, itu nanti akan dikenakan saksi KUHP sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Mungkin terakhir, Pak, untuk menutup segmen kami hari ini, apakah ada himbauan atau pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang mungkin kedepannya akan melakukan kegiatan unjuk rasa? Ya, jadi buat semua warga, mahasiswa, buruh, dan sebagainya yang akan melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum, itu sangat diperbolehkan ya, karena negara kita negara demokrasi. Demokrasi, betul. Boleh kita menyampaikan pendapat kita. Namun, kembali lagi, kita harus tahu apa sih prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dibaca lagi bagaimana cara-cara unjuk rasa yang benar, yang tidak mengganggu hak-hak orang lain, tidak melakukan perusakan, apalagi pembakaran yang seperti yang kemarin-kemarin itu jangan sampai terulang kembali ya, karena itu sudah merusak demokrasi itu sendiri. Karena dari kepolisian sendiri memiliki tahapan-tahapan, Mbak. Nggak mungkin kepolisian itu tiba-tiba nembakkan gas air mata, kan nggak mungkin. Kalau sudah membahayakan petugas, membahayakan orang lain, apalagi ada objek-objek vital yang memang harus dilindungi, seperti gedung pemerintahan ya, kalau sudah menjurus ke pengrusakan ya, maka kepolisian mau nggak mau harus melakukan tindakan. Mari kita jaga bersama-sama situasi di kota Surabaya khususnya itu tetap kondusif dengan cara yaitu tadi melakukan aksi unjuk rasa dengan aman, tertib, dan saling menghargai satu sama lain. Terus ya, Mbak. Ya, intinya kondusif ya teman-teman. Kalau memang ingin melakukan aksi unjuk rasa, lakukan yang terbaik dan kondusif, jangan sampai merusak baik itu fasilitas maupun menyakiti antar sesama unjuk rasa seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas segmen hari ini. Kembali saya himbau buat teman-teman dan masyarakat di rumah yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung saja di komen di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih Bapak. See you on the next episode of Tanya Pak Pol.